Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri. Wahlul uqadatan min lisanihi yafqahu qauli. Amma bang, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Pertama, syukur senantiasa kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah masih berkenan menghidupkan kita kembali setelah kita matinya. Semoga dengan hidup kita yang satu kali ini kita bisa untuk mempersiapkan diri kita lebih matang untuk mempersiapkan hari-hari kita yang setiap menit bahkan setiap detik pun menyongsong kematian kita. Kemudian selawat beriringan salam selalu kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dimuliakan oleh Allah. Kalau kita lihat di antara karunia yang Allah berikan kepada kita, hamba Allah atau para hamba Allah, diberinya kita waktu-waktu yang istimewa. Di antara waktu-waktu yang istimewa itu ada yang datang satu kali dalam 24 jam. Ada yang tersedia satu kali dalam satu pekan. Ada dia waktu itu datangnya satu kali dalam satu tahun. Ini waktu-waktu yang istimewa yang Allah sediakan untuk kita. Kalau kita lebih mendekatkan diri kepada Allah di waktu-waktu yang istimewa ini, tentulah kita akan mendapatkan ampunan dari Allah. Mana bentuk rupa dari waktu-waktu istimewa itu yang datang satu kali dalam 24 jam. Itu yang kita lalui tadi malam. Sepertiga malam akhir. Kalau waktu subuh kita hari ini jam 5, berarti waktu sepertiga akhir itu dari jam setengah 4, jam 4, bahkan di ujung adalah jam setengah 5. Itu waktu yang sepertiga malam akhir. Di sepertiga malam akhir ini tidak semua kita yang mampu menghidupkan. Tidak semua kita yang mampu untuk menghambahkan diri kepada Allah. Banyak penghalangnya. Di antara penghalang yang kita rasakan adalah dhaful iman. Lemahnya keimanan kita. Kenapa keimanan kita lemah? Wa kasratul masiyah. Banyak maksiat, perbuatan salah, kilaf yang kita lakukan. Coba ibu rasakan bapak.
Ketika siang hari kita ada aturan Allah yang terlanggar bagi kita, yang terkerjakan bagi kita. Nanti malamnya sulit kita untuk bangun di tengah malam. Bangun, tetapi agak payah untuk baudhu tuh. Nah, salah satu faktor dhaful iman wa kasratul dzunub, banyak dosa, wa dhaful ilmu, lemahnya ilmu kita tentang keutamaan dari itu. Apa keutamaan dari sholat malam itu? Waktu-waktu yang istimewa itu datang sepertiga malam akhir. Apa kata Allah di dalam hadis qudsi? Yunzilu rabbana tabaraka. Yunzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulli layla ila sama'id dunya hinna yabqa sulasul laili akhir. Allah turun ke langit dunia setiap malam sepertiga akhir. Lalu apa yang nyotawarkan sepertiga malam akhir itu? Sederhana, Ibu. May yad'uni fastajib lahu. Siapa orang yang mau berdoa kepadaku, fastajib lahu, akan aku kabulkan doanya itu. Silakan meminta, memohon jam 4, jam 4:30. Tidak saja itu, may yas'alu fa wa'tiyahu, siapa yang meminta kepadaku, mintaannya dicairin jalan keluar dari kesulitan hidup, dicairin solusi dari masalah yang kita hadoi. Kita banyak masalah kita, Bu, Pak. Banyak masalah yang kita hadapi. Tetapi ketika kita ladado pai ke masoji, di dalam masoji, seolah-olah masalah tu hilang, ndak nampak lere. Iko salah satu keberkahan datang ke masoji. Setiap kita punya masalah. Masalah kita. Yang belum berkeluarga punya masalah. Masalahnya. Inyo bisa dapet kojo. Kalaulah dapet kojo, punya pasangan. Lah punya pasangan, masalahnya lagi. Supaya dapet keturunan. Lah punya keturunan 1, 2, 3 ada masalah alai, menghidupinya. Lah dapet penghidupan rami lah rasanya tek Honda ko, supaya punya kendaraan oto. Lah sudah punya itu masalah alai, punya rumah. Masalah tapi. Jadi may yas'alu fa wa'tiyahu, siapa yang meminta kepadaku akan aku beri. Kok yang kita tunggu yang ketiga. May yastaghfiru faghfir lahu, siapa yang mohon ampun kepadaku,
akan aku ampuni. Waktu istimewa. 1 kali dalam 24 jam. Ada waktu istimewa itu yang didatangkan, yang tersedia kapan? 1 kali 1 kali dalam 1 pekan. Bila waktu istimewa 1 kali dalam 1 pekan, dalam 1 minggu itu, bila harinya Bu? Setiap hari Jumat. Jumat itu siangnya ada 12 jam. Mana waktu istimewa itu? Apakah di awal, apakah di pertengahan, apakah di ujung? Di penghujung waktu. Bila waktu istimewa itu? Para ulama mengatakan 1 jam sebelum sholat maghrib. Sampai-sampai dikatakan apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sa'atun akhiru sa'atin min naharil jum'ah. Ada 1 jam di hari Jumat itu. Jadi setiap Jumat waktu yang 12 jam itu ada 1 jam. La yuwafiqu abdum muslimun illa sutijaballaha. Siapa yang memohon, siapa yang meminta, siapa yang meminta tolong kepada Allah, yang berdoa, yang mohon ampun kepada Allah, 1 jam di jam terakhir, artinya 1 jam sebelum maghrib, maka illa sutijaballaha, maka doanya tidak ditolak. Jadi siasati lah ibu nanti. Lah sudah wak barosia di rumah hari Jumat kan jam 5, jam setengah 5 rentang waktunya tuh. Jam 5 atau setengah 6 rentang waktunya. Lah sudah bersih rumah, bersih mungko, kemudian bau dua, bawa sholat sunat, dua, baca Al-Quran, berdoalah awak di situ. Kadukanlah kesulitan awak. Kadukanlah permasalahan awak. Waktu yang datang 1 kali dalam 21 kali dalam sepekan. Juga tidak saja itu, ada waktu yang datang 1 kali 24 jam. Ada waktu yang 1 kali dalam 1 pekan. Ada 1 kali dalam sebulan yang istimewa. Mana waktu yang 1 kali dalam 1 bulan tuh Bu? Yaitu tepatnya tanggal 13, 14, 15. Saumu salasa ayyumin saumud dahar. Orang-orang yang mempuasakan puasa 3 kali dalam 1 bulan. Ayyumil bid. Kau 1 kali dalam 1 bulan akan mendapatkan ampunan dosa, akan dijauhkan dari panasnya neraka jahanam. Man sauma salasa ayyum ma min abdin yasumu yauman fi sabilillah. 1 hari karena Allah akan dijauhkan neraka jahanam dari wajahnya 70 tahun. Orang yang 3 hari itu sama dengan 1 tahun. Ini sifatnya istimewa 1 kali dalam 1 bulan. Di samping 1 kali dalam 1 bulan, ada waktu istimewa yang datang 1 kali dalam 1 tahun. Kapan waktunya Bu?
Nah, di bulan Ramadan, di akhir Ramadan, yang kita kenal dengan Lailatul Qadar, yang nilainya khairu min alfi. Banyak orang yang mempersiapkan diri untuk itu i'tikaf. Tetapi ada waktu yang juga bahkan pada siang harinya menandingi waktu di bulan Ramadan itu. Orang banyak lalai di situ. Kapan waktunya? Yaitu datang juga satu kali dalam satu tahun. Kapan? Di awal bulan Zulhijjah. Kini kita berada di awal. Tanggal berapa kini Ibu? Ahad kemarin tanggal 1. Senin, Selasa, Rabu. Mana yang menunjukkan hadis dan ayat Al-Quran yang menunjukkan keistimewaan pada bulan Zulhijjah ini? Satu, lihat, coba kita lihat Ibu. Ma min ayamin amalu solihu fiha ahabbu ilallah min hazihi hayyam, yakni ayamul asri. Nih, ma min ayamin, tidak ada hari-hari sepanjang tahun yang jumlahnya 365 hari. 360 hari, 365 hari. Yang satu tahun itu amalu solihu fiha, melakukan perbuatan baik, pekerjaan baik, amal soleh, ahabbu ilallah, lebih dicintai oleh Allah, lebih godang nilainya, lebih godang pahalanya, min hazi ayam, yakni ayamul asri, yaitu kapan waktunya? Hari yang 10. Apa makna yang hari yang 10? Hari yang tanggal 1 Zulhijjah sampai dengan 10 Zulhijjah. Bu, diai kini di bulan Zulhijjah, kata Rasulullah, tidak ada hari-hari beramal soleh pada waktu itu. Amal soleh yang dia lakukan, yang wajib maupun yang sunat, yang berat dilakukan maupun yang ringan dikerjakan. Mana yang ringan? Subhanallah, alhamdulillah, berinfak 1.000 rupiah, membaca 1 baris Al-Quran. Itu dibandingkan kalau kita sandingkan amal soleh, mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, atau perbuatan lain menyenangkan hati orang lain, satu perbuatan saja kita lakukan, amalan ringan, amalan kecil, itu lebih besar pahalanya jihadu fisabilillah. Kok kehebatannya? Orang yang jihad inyo pai porang, ikut ke medan perang, tiba di medan perang, lakukan pertempuran dengan musuh. Kemudian setelah perlakukan perang, ada 2 kemungkinan. Kalau tidak kalah, menang. Kalau dia kalah, dia ditawan. Setelah ditawan, dia disiksa. Lalu perbuatan seperti ini, satu amal soleh, amalan ringan yang kita lakukan di bulan Zulhijjah ini akan mengalahkan, kata Rasulullah,
jihad fisabilillah. Maka ada yang mengatakan yaqulu ya Rasulullah. Qalu ya Rasulullah wala jihadu fisabilillah. Ya Rasulullah, apakah jihad fisabilillah akan mengalahkan satu perbuatan baik yang dilakukan di awal Zulhijjah ini akan mengalahkan jihad fisabilillah? Kata Rasulullah, wala jihadu fisabilillah. Jihad fisabilillah lewat, kalah. Oleh apa? Amalan ringan yang ada di bulan. Itu hebatnya, Bu. Lalu dilanjut oleh Rasulullah dalam hadis ini. Yang bisa menandingi, yang bisa melawani amal soleh ringan di bulan Zulhijjah ini adalah apa itu? Ar-rajulu kharraja binafsihi. Seorang laki-laki yang keluar dia dari rumahnya. Apa yang dia lakukan? Kharraja binafsihi. Dia keluar dengan mal, dengan hartanya. Nyopai jihad. Kaluanya jahorotonya untuk bekal. Untuk apa lagi? Untuk beli senjata, apalagi untuk perlengkapan perang. Untuk apa lagi? Selama dia berperang. Kemudian bagaimana dia itu falam yarja' min zalik bisai'in. Lalu dia tidak pulang membawa hartanya, tidak pulang membawa jiwanya, raganya. Artinya apa? Dia tidak pulang mati di tempat medan perang. Itu yang bisa menandingi amalan ringan yang ada di bulan. Hebatnya Ibu. Itu dikatakan waktu istimewa di bulan Zulhijjah. Lalu pertanyaannya, apa amalan yang kita lakukan? Gak 5 menit lagi. Apa amalan yang kita lakukan? 1. Lakukanlah amal soleh apapun yang sesuai tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah. Mulai dari yang wajib sampai yang sunat. Intenkanlah. Apa banyaklah melakukan. Kok sholat wajib lah kita lakukan. Alhamdulillah. Lebih daripada itu lah berjamaah gitu Ibu. Tapi sudah tuh qobliyah ba'diyah. Sebelum dan sesudah kita lakukan, kita tingkiin. Tak saja itu, nawafil kita to jago tahajud kita paliago. Toko jeun boneng, duha kita intenkan bilo di waqtu 1 sampai 10 Zulhijjah. Tidak saja amalan menyangkut dengan Allah, tetapi hubungan kita dengan orang lain. Sedekah, infak yang kita lakukan. 1. Apapun bentuk amal soleh. 2. Apa tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita? Amal soleh yang disuruh kita memperbanyak. Pertama, banyak melakukan amal soleh. Yang kedua, banyak mengucapkan zikir. Zikir banyak Ustaz. Baca Al-Quran zikir. Tapi ingat, ada di pakete di agak paramping dek Nabi dek. Kata Rasulullah, wala ahabbu ma min ayamin a'zamu indallah. Tidaklah seseorang itu, bagaimana dia, tidaklah ada suatu waktu, suatu ketika a'zamu indallah, bagi orang yang melakukan perbuatan baik, a'zamu, azim, agung, lebih dimuliakan oleh Allah, bahkan lebih dicintai oleh Allah, min hazi ayam,
Kapan waktunya? Tanggal 1 sampai tanggal 10. Apa bentuknya? Fa'aksiru fihina min takbir wa tahlid wa tahmid. Kalaulah masuk tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 10-nya, maka banyaklah mengucapkan takbir. Bawanya kita baca kobil. Bu, dalam masalah takbirku ada dua. Yang pertama ada namanya takbir mutlak. Takbir yang tidak terikat oleh waktu dan tempat. Kau yang kita lakukan. Balik kita di siko, ataulah sudah kita sholat, kita takbir. Tidak mesti harus bersama-sama. Boleh kita lakukan siang, sore, malam, sudah tahajud, sudah sholat subuh, sudah sholat duha, boleh dilakukan sendirian, tidak terikat tempat dan waktu. Aku Nabi suan bertakbirlah minimal Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, 3 kali. Ada kan sunnahnya, ada yang 3, ada yang 2. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil. Kau sunnah Nabi. Disuruh kita banyak bertakbir. Takbir mutlak. Ada namanya di samping takbir mutlak ada namanya takbir muqayyad. Itu yang kita lakukan nanti secara sama-sama di lapangan. Jadi ibu, amalan kita lakukan, pulang ibu di siko nanti sambil kita nanti macik bawang, buat sambal, membilas kain, lakukanlah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini sudah 3. Bertakbir Allahu Akbar, kemudian tahlil la ilah, kemudian tahmid alhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, walhamdulillahil hamd. Kalau tidak bisa mari yang tadi. Oke. 1. Ini amalan kedua. Amalan yang ketiga disuruh kita adalah melakukan puasa. Oke. Puasa. Mungkin kami tidak sempat ledo puasa tanggal 1. Atau kami laisa mampu tahu tanggal 1 potang tapi tidak mampu secara kesehatan. Kalau tidak bisa 1 sampai 9, tidak lah. Atau pilih. Ada tidak hari Kamis di situ? Ada. Ada tidak hari Jumat, hari Senin di situ nanti? Ada, kita lakukan nanti itu tuh. Senin Kamis. Tidak lo mampu kami lakukan Senin Kamis pada waktu itu deh. Minimal paling kurang kapan ibu? Tanggal 9 Zulhijjah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu, adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada tanggal 9 Zulhijjah. Terlakukan minimal saya itu nanti. Kenapa? Ada pamutian dosa dek kita 2 tahun. Sama Suidi Rasulullah pernah ahtasibu ilallah, aku berharap kepada Allah. Aja kata Rasulullah SAW, siyamu yauma arafah ahtasibu alallah ayyukaffiru sannatu allati qabla wa sannati allati ba'da. Dapat guguran dosa 2 tahun. Kan nama wak deh. Dilang dosa-dosa kenek wak 2 tahun. Dosa-dosa kenek kalau kita lakukan banyak. Menumpuk jadi dosa godang. Kini ada pemutihan dosa. Ada pemutihan pajak ya Pak. 1 kali dalam 5 tahun. Kini ada pemutihan dosa. Ambil kesempatan itu dengan cara melakukan puasa
di hari Arafah nanti. Terakhir, banyak melakukan amal soleh. Yang kedua, banyak melakukan zikir. Yang ketiga, lakukan puasa Arafah. Yang keempat, yuk, ini sudah biasa, lakukan nanti adalah sholat hari raya Idul Adha. Dan yang terakhir, berkurban. Kenapa berkurban? Kalau kurban sudah ulang kali kita sampaikan di siko. Saya lihat di YouTube Dai Mudalin tahu kenapa harus berkorban. Dari YouTube RTB ada yang kita sampaikan tentang berkorban di situ. Jadi Ibu, Pak, ini yang bisa kita sampaikan. Satu hal yang harus kita ingat di waktu senggang kita, banyaklah bertakbir. Sendiri-sendirian kita bertakbir. Karena itu adalah sunnah Rasulullah. Kapan? Mulai dari tanggal 1 sampai ending akhirnya nanti kalau takbir bersama sampai hari tasyrik ba'da asar. Itu nanti. Tapi kalau sendiri-sendiri kita lakukan nanti. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Langsung la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Oke Ibu, Pak, ini yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ceramah singkat kita ini bisa untuk menambah pundi-pundi amal soleh kita. Satu hal yang kita catat, beramal di bulan Zulhijjah lebih besar pahalanya jihad fisabilillah, walaupun amal ringan kecil yang kita lakukan. Ini yang kita konsep, yang kita tanamkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.